Silakan Tutila Idris, ya hidupkan videonya. Bapak akan rekam. Akmal, ya. Ya. 16 orang baru, ya. Akan. Hari Ramadan, silakan hidupkan videonya. Ya, udah 17 orang. Mohon informasi berapa jumlahnya di kelas PTK 3 ini? Siap, 24. 22. 22. Nah, baru 17 orang. Masih ada 5 orang lagi. Ya. Baik, sambil menunggu ya, kita berkenalan dulu. Silakan Bobby Galang hidupkan videonya. Karena ini Bapak rekam. Ya. Silakan Bobby. Nah, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk kita semua. Selamat bertemu di dalam mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Ya. Kita akan berdiskusi selama 16 minggu. Karena kondisi hari ini masih belum memungkinkan untuk tatap muka di kelas, maka kita bertemu secara virtual melalui Zoom ini. Nggak tahu apakah sampai akhir semester kondisinya atau bagaimana nanti, kita lihat sajalah perkembangannya. Oke, kita mulai ya, berkenalan. Karena masing-masing kita perkenalkan diri dulu nanti agar bisa Bapak mempersiapkan segala sesuatunya untuk lebih memudahkan. Jadi adik-adik nanti perkenalkan, kalau nama kan sudah ada ini. Yang sangat Bapak butuhkan itu adalah di SLTA-nya. Apakah sudah SMK latar belakang perikanan, atau dari SMA, SMA-nya apakah IPS atau IPA gitu ya. Nah, itu perlu. Karena kita akan berdiskusi membuat laporan. Nah, perkenalkanlah ya. Nah, lalu sekarang posisi di mana? Apakah sudah di asrama atau masih di kampung masing-masing? Nah, tolong diinformasikan. Bagaimana penerimaan sinyal di sana? Apakah bagus atau bagaimana? Nah, tolong diinformasikan. Baik, Bapak yang akan memperkenalkan diri dulu, ya. Sebagaimana yang sudah disampaikan, nama Bapak Yempita Effendi. Nah, panggilan Bapak sehari-hari adalah Endi. Ya. Jadi nama panjang Yempita Effendi, nama panggilan Endi. Jadi kalau ada segala sesuatu kita berdiskusi, ya nama pendek saja, tidak masalah, Pak Endi gitu. Karena memang dari semua level anak ya Pak gitu. Anak Bapak yang paling kecil itu sudah selesai kuliah. Sudah 24 tahun umurnya gitu. Jadi kan memang level anak semua ini. Ini umur rata-rata berapa? 18 atau 19 tahun? 19. Nah, 20. Jadi level anak memang. Ya, karena Bapak punya 4 anak, 4-empatnya sudah selesai kuliah dan sudah bekerja, sudah 2 cucu gitu. Nah, itu kondisi Bapak. Itu kira-kira gambaran, rincinya Bapak sudah kirim di bahan kuliah. Ya. Ada yang sudah ngambil bahan kuliah minggu pertama ini? Belum? Bapak sudah share web untuk mata kuliah ini. Ada yang sudah pernah buka? Belum? Nah, di grup sudah Bapak share itu, tinggal klik link yang Bapak sampaikan itu.
Nah, bisa dilihat. Nah, kalau belum, berarti Coba. memang Bapak harus memperkenalkan diri. Kalau belum ya, Bapak berharap sebenarnya dengan Bapak share setelah dibentuk grup, coba dibuka, nah, bisa dilihat di situ gitu. Nah, kalau mau Bapak share, ya Bapak share lah. Kalau memang belum. Bisa dilihat? Bisa. Bisa, Pak. Saya? Bisa, Pak. Ya. Nah, ini webnya. Bisa kalau dengan di PTK ini Bapak akan mengajar nanti bersama Pak Ketua Prodi, Pak Lalu. Kalau di budidaya nanti Bapak akan kuliah dengan membantu berdua dengan Pak Alfauza, Pak Paul. Oke adik-adik, bisa link itu dibuka, ini dia tampilannya, ya. Teknik penulisan ilmiah. Ini adik-adik bisa mendownload buku-buku. Nah, ini buku-buku, adik bisa download di sini. Tinggal klik ini nanti. Akan lebih bagus memang dibukanya melalui laptop. Nah, kalau di HP bisa lola HP-nya gitu kan, buku-buku yang mau di-download. Nah, ini. Nah, materi kuliah ini bisa diambil di sini. Jadi Bapak sudah siapkan ya bahan kuliah sampai untuk ujian tengah semester sudah ada di sini. Ini foto Bapak sedang ganteng. Kalau sekarang sudah berkurang gantengnya karena sudah putih rambutnya. Masih sangat muda. Ini umur 40-an. Nah, kalau sekarang umurnya baru 59 gitu ya. Nah, ya termasuk yang Pak Haris John itu mahasiswa Bapak. Termasuk Pak Eka juga mahasiswa Bapak ya. Jadi semua di Poltek itu rata-rata mahasiswa Bapak. Nah, sekarang berarti sudah cucu yang diajar ini sekarang ya. Cucu sebenarnya. Nah, oke. Nah, ini cari buku-bukunya. Jadi adik-adik bisa searching di internet. Ini buku-buku bisa diambil nih di internet. Selain dari yang Bapak sudah sediakan ini. Ini sudah Bapak sediakan bukunya. Nama bukunya pun sama dengan mata kuliah ya. Teknik penulisan ilmiah. Nah. Jadi bisa di sini sudah ada nih, bisa diambil, bisa diklik, bisa diambil. Coba nanti setelah kuliah. Maka kita perkenalan dulu gitu. Jadi Bapak sudah siapkan ya di web ini. Bapak beberapa mata kuliah, di Bung Hatta ada 3-4 mata kuliah, lalu di Poltek ada 1 mata kuliah. Bapak siapkan webnya per semester. Jadi kita bisa berkomunikasi ini. Nah, dicobalah nanti begitu. Ada mungkin waktu SMK atau SMA guru-gurunya sudah model begini juga kuliahnya? Ada pengalaman? Masing-masing guru membuat web? Belum, Belum Pak. ya. Kalau belum, nah ini pengalamannya. Jadi bisa kita tercatat semua gitu. Lalu nanti selain dari apa yang dilakukan di sini juga banyak hal yang bisa dilihat di web ini gitu. Ini Bapak pindahkan ya. Ada absensi. Ini adik-adik juga nanti ya. Bapak pindahkan dulu ini. Nah, ya. Ini kuliah nanti absensinya sini diklik sendiri. Ya. Jadi melalui web inilah kita berkomunikasi. Nah, absensi yang berhak adik. Sedangkan rekap absen, jurnal, ini Bapak yang ngisi. Nah, adik klik data sini nanti maka absensi. Waktu absensi Bapak tentukan tidak di awal ini. Nah,
Ya, nanti. Lalu tugas-tugas juga melalui ini nanti gitu. Tugas-tugas. Ya. Ini contoh tugas. Ya. Nanti akan beri tugas 1. Jadi kalau dengan Bapak tiap kuliah pasti ada tugas. Gitu. Karena kan ini kan 2 SKS, 1 teori, 1 praktikum. Nah, tugas itu adalah praktikumnya. Nah, jadi semuanya kita berdiskusi melalui web ini. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Kita diskusi melalui web ini. Nah, nanti juga ada evaluasi. Ya, Bapak belum buat linknya. Evaluasinya apa? Setiap selesai 1 materi, kita evaluasi dalam bentuk kuis. Online juga. Nah, makanya setiap hari buka ini. Di HP bisa dibuka semua. Nah, itu apanya? Di TPI ini sekalian. Itu Bapak perkenalkan ya, yang untuk web, karena kita melalui ini semua, kegiatan kita melalui web ini. Ya. Itu yang perlu Bapak sampaikan. Siapa Bapak? Bisa dilihat di sini. Ya. Ah, ini keluarga besar Bapak. Ya, Bapak punya 4 anak, 2 putra, 2 putri, dan semua ini yang si bungsu. Semua anak Bapak di Jakarta. Jadi Bapak tinggal berdua sama Ibu saja di Padang, anak dan cucu di Jakarta. Bapak sudah 2 cucu. Nah, itu perkenalan secara umum dari sekalian. Siapa Bapak? Ya, jadi panggilan adalah Pak Endi. Jadi bukan Pak Yem ya, jangan dipanggil Pak Yem. Bapak Endi panggilan. Nah, itu dari sekalian untuk kita perkenalan. Nah, ya. Nah, kita berdiskusi. Ya, sekedar perkenalan. Nah, rincinya apa pengalaman kerja Bapak? Nah, ambillah nanti download bahan ajar yang pertama minggu ini. Nah, di situ ada rinciannya. Nah, sengaja Bapak perkenalkan web itu, karena dengan web kita bisa berkomunikasi. Tugas segala macam melalui web itu dikirimkan, tidak melalui WA. Kalau tugas-tugas melalui WA, KO HP kan? Lola HP dibuatnya. Nah, maka web itu tugas-tugas melalui itu nanti dikirim. Nah, itu sekedar perkenalan dari Bapak dulu gitu. Ya, nah, sekarang kita mulai perkenalan 1 per 1. Oke, kita mulai dari ketua. Mana ketua? Komting. Komting siapa? Nah, Rahmat Agustian. Nah, silakan. Rahmat Agustian. Perkenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Agustian. Saya dari Dharmasraya. SMA saya di SMA 1 Setiung, jurusan bahasa SMA, jurusan IPA. IPA. Oke. Ada keluarga yang latar belakang perikanan? Kalau untuk perikanan sendiri itu cuma nenek, Pak. Nenek. Nenek apa itu budidaya ikan. Oh, budidaya ikan. Sekarang ambil penangkapan ya dari Sitiung. Ya. Artinya harus belajar agak keras gitu ya. Latar belakang dari keluarga tidak ada perikanan, tidak ada penangkapan. Sekarang ambil penangkapan. Jadi orang darat yang masuk laut. Siap, Nah, jadi ya, SMA IPA. Jadi harus berusaha. Nah, ya, lebih ya, kuat. Nah, oke, makasih Rahmat Agustian. Sama-sama, Pak. Nah, silakan Rahmat Agustian pimpin perkenalan ini. Siapa lagi yang mau berkenalan? Silakan. Nah, Komting yang tunjuk. Bapak menyimak. Ya, silakan. Siap. Untuk berkenalan selanjutnya itu saya serahkan pada Satria Yuda Dwi Tama. Pada Satria, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Satria Yuda Dwi Tama. Asal sekolah SMK 3 Periaman, tinggal di Padang Periaman. Oke. Jadi sudah SMK 3, juga penangkapan?
SMK-nya. Iya, Pak. Nah, oke. Iya, Pak. Sudah klop itu ya, sudah nyambung. Oke. Silakan Rahmat, lanjut. Untuk Apa lagi? selanjutnya itu Akmal Lutfi. Pada Akmal Lutfi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Akmal Lutfi. Tinggal di Air Bangis, Pasaman Barat. Lulusan dari SMK 3 Negeri Periaman. Oke, jadi tinggal di Air Bangis, SMK Perikanan juga ya? Iya, Pak. Nah, nyambung. Oke, lanjut. Apa lagi? Siap. Terima kasih Akmal. Untuk selanjutnya Bobby Pranata. Pada Bobby silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bobby Pranata, asal sekolah SMAN 1 Raung. Saya dari Pasaman Timur. Oke. SMA 1 Rau ya? Iya, Pak. Ya. Oke. Jurusan di SMA IPA? IPS, Pak. IPS. Nah, jadi agak lebih ya, harus lebih itu usaha. Nah, latar belakang kalau di Rau berarti budidaya kolamnya banyak di situ kan? Nah, sekarang masuk laut. Iya, Pak. Nah, ya. Iya, Oke. Terima kasih Bobby. Lanjut, Rahmat. Terima kasih pada Bobby. Untuk selanjutnya Bobby Sandika. Pada Bobby Sandika disilakan. Ya. Silakan Bobby Santika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bobby Senika, asal dari Darmasraya. Ya. Jurusan SMA-nya? SMA IPS. IPS. Nah, harus lebih giat ini ya. Nah, Ya, Pak. karena melanjutkan di bidang yang berbeda gitu ya. Nah, harus bisa maksimal. Oke, lanjut Rahmat. Terima kasih pada Bobby. Untuk selanjutnya Ihsan Nur Hakim. Ada Ihsan Ya. dipersilakan. Siap, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ihsan Nur Hakim, asal dari Kabupaten Solok, asal sekolah SMAN Negeri 1 Kubung, jurusan IPA. Oke. Jadi banyak dari daratan masuk laut nih sekarang ya. dari Kubung. Ada latar belakang itu keluarga yang berusaha di bidang perikanan? Ada budidaya ikan di pertengahan rumah. Budidaya. Oke, enggak masalah ya. Silakan lanjut. Ya, terima kasih pada Ihsan. Untuk selanjutnya Ingra Riswani Putra. Pada Ingra dipersilakan. Ya. Ya, Silakan, Ingra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kenalkan, nama saya Ingra Risani Putra, alamat Pasaman Rau, Pak, asal sekolah SMAN 1 Rau. Man 1 Rau. Nah, jurusan SMA, apa waktu itu, Man? Pak. Oh, SMA. Ya. Oke, dari Rau ya. 2 orang Ya, Rau. Oke. Nanti Rau kita jadikan laut. Oke. Lanjut, Rahmat. Terima kasih Ingra. Untuk selanjutnya Muhammad Fikri. Ada Muhammad Ya. Fikri dipersilakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, Pak. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Barat, jurusan IPA. IPA. Ada keluarga karena di Tanjung Jabung juga punya pantai ya? Punya dan sungai, Pak. Sungai ya. Oke lah. Ada latar belakang keluarga yang memang menangkap ikan atau budidaya ikan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Maka Muhammad Fikri mencatat sejarah nanti ya, masuk ke dunia perikanan. Oke, lanjut, Rahmat. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya Dito Maulana Sahni. Pada Dito dipersilakan. Baik, perkenalkan, nama saya Dito Maulana Sahni. Saya SMA 2 Preman, jurusan IPA. Saya tinggal di Preman, Pak. Oke. Tinggal di Preman, minimal lingkungannya sudah lingkungan laut, itu aja ya. Walaupun keluarga atau SMA tidak, tapi lingkungan laut. Ya. Ya, Pak. Oke, lanjut. Ya.
Ya, terima kasih. Selanjutnya Genta Putra Persada. Pada Genta dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Genta Putra Persada. Asal sekolah saya SPM Negeri Pariaman, angkatan 33. Latar belakang keluarga tidak ada di perikanan, saya sendiri Pak untuk mencoba hal yang baru Pak. Tapi kan sudah di SUPM kan? Ya Pak. Nah, ya sudah mulai. Bagus, kemarin. Sudah apa juga penangkapan juga SUPM-nya? Ya Pak. Nah, baru tamat SUPM tahun sekarang? Ya, baru selesai. Ya Pak. Ya, sudah. Oke. Ya. Silakan lanjut. Terima kasih Genta. Untuk selanjutnya itu Rio Akbar Huta Galung. Pada Rio dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asal dari Parangsimpuan, Sumatera Utara. Asal sekolah dari SMA Negeri 4 Parangsimpuan. Latar belakang keluarga yang di bagian perikanan cuman abang dari ayah saya sebagai nelayan. Terima kasih. Adalah ya. Ada sejarahnya sedikit gitu ya sebagai nelayan. Kita penangkapan. Nah, sudah sebidang dengan beliau. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya Galang Hidayatul Akbar. Pada Galang disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Hidayatul Akbar, berasal dari Damas Raya. Saya lulus dari SMA 1 Pulau Pudi, jurusan IPS. IPS. Jadi udah bertiga IPS ya. Ini harus berjuang sedikit gitu ya. Nah, karena di IPS matematiknya berbeda. Kita ke PTK ada matematiknya, hitung-hitung nanti berapa ukuran jaringnya, kan itu macam-macam. Jadi berusaha. Oke, enggak masalah. Lanjut. Selanjutnya itu Fadil Firmansyah. Pada Fadil disilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Firmansyah, asal Pasaman, asal sekolah SMA Negeri 1 Bonjol. Bonjol, ya di daratan juga ya. Oke, Siap, nggak ya, masalah. Berusaha, pindah dunia itu. Sama dengan Bapak. Bapak kan kampung juga di 50 kota. Lalu pindah ke laut gitu ya. Nah, Bapak S1-nya penangkapan. Nah, S2-nya pengolahan. Jadi sudah nangkap diolah ikannya itu Bapak. Jadi sama dari daratan ke laut. Nah, ya. Bapak buktikan serius kita berhasil. Itu intinya serius. Lanjut, Rahmat. Untuk selanjutnya Febri Rasdo Pramasta. Pada Febri silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rasdo Pramasta. Asal sekolah Man 2 Pasaman, jurusan IPA. Man 2 Pasaman di Lubuk Sekapi, di mana? Siap, tidak di Negari Lansakada, Pak. Oke. Dari daratan juga ya. Siap, ya, Pak. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya Rahmat Wal Hidayah. Pada Rahmat dipersilakan. Siap, terima kasih kepada Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wal Hidayah, asal dari Darmasraya, sekolah di MA KPM Kauman Padang Panjang, Pak. Di Kauman Padang Panjang ya. Ada latar belakang keluarga? Ada, Pak. Bapak, Pak. Ya. Bapak yang apa? Budidaya karena dia apa? Ya, budidaya. Budidaya. Ya, lengkap itu pengetahuan. Ya, keluarga budidaya kita nangkap gitu kan. Nah, cari adik satu lagi untuk pengolahan. Nah, udah jadi itu perusahaan perikanan. Satu budidaya, satu nangkap, satu ngolah. Satu lagi menjadi manajer pemasaran. Nah, udah jadi perusahaan perikanan itu keluarga. Ya, mantap. Biasa, Pak. Ya, oke lanjut. Untuk selanjutnya Yudi Arbiansah. Pada Yudi dipersilakan. Silakan Yudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Arbiansyah, tempat tinggal Asahan, Sumatera Utara, asal sekolah SMA Negeri 1 Banjol, jurusan IPA. Oke. Ya, ada keluarga yang sudah bergerak di bidang perikanan? Siap, belum ada, Pak. Belum ada. Nah, Yudi lah pemulanya nanti. Oke, lanjut Ahmad. Untuk selanjutnya Aldi Pratama. Pada Aldi dipersilakan. Aldi. Ya. Kita lanjut dulu, Pak. Lanjut Untuk dulu, ya. selanjutnya Nadil Gufron. Pada Nadil dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. dari Ya. Kabupaten Penangkapan, asal sekolah SMA 1 Lingkung, jurusan IPA. Di posisi di mana sekarang nih? Nadil? Di Kabupaten Padang Pariaman, Pak. Oh, Padang Pariaman. Di pinggir pantai atau di Tidak, Pak. Di Parit Malintang, Pak. Parit Malintang. Di dekat kantor bupati ya. Ya, Pak. Oke. Silakan, masih ada? Untuk selanjutnya masih, Pak. Untuk selanjutnya Rahim Hamdani. Pada Rahim dipersilakan. Silakan. Nggak nampak? Rahim. Lanjut aja dulu, Pak. Untuk selanjutnya Syahri Ramadan. Pada Sari dipersilakan. Silakan, Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Syahri Ramadan, asal tempat tinggal saya Sebrombang, Sumatera Utara, asal sekolah Mas Al-Wasliyah Sebrombang. Ada latar belakang keluarga yang bergerak di bidang perikanan? Tidak ada, Pak. Belum ya, memulai. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya Sultan Fauzul Agung. Ada Sultan dipersilakan. Silakan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sultan Fauzul Agung dari SMA 1 Pulau Punjung, jurusan IPA, Pak. Pulau Punjung. Ya, Pak. Ya. Oke. Ada keluarga yang bergerak di bidang perikanan? Ada, Pak. Ayah budidaya, Pak. Ya, budidaya. Mantap. Ya, karena ada Mas Raya, Pulau Punjung itu budidaya yang banyak kan? Oke. Lanjut, masih ada? Ya. Untuk selanjutnya Tutila Idris. Pada Tutila dipersilakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tutila Idris, berasal dari Kota Pariaman, SMA 2 Kota Pariaman. Oke. Ya, kalau sudah di Pariaman sudah kenal ya pantainya kan gitu. Oke, lanjut. Ya, untuk perkenalan yang belum itu Aldi Pratama sama Rahim, Pak. Untuk Rahim sendiri tidak bisa membuka video, Pak. Mungkin kalau untuk suara bisa. Pada Rahim bisa, dipersilakan. silakan. Ya, silakan. Kalau ada kendala silakan. Rahim. Silakan Rahim. Hamdani. Ya. Ada kendala juga sinyal? Sepertinya begitu, Pak. Aldi Pratama. Enggak apa-apa, kalau kendala teknis enggak apa-apa. Assalamualaikum, Silakan, Pak. Adi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Damas Raya. Ya. Sekolah di SMA 2 Negeri 2 Pulau Punjung, jurusan IPS, Pak. Oke. Sudah semua? Tinggal yang terkendala? Kalau tinggal Rahim, Pak. Untuk semua jumlahnya 22. 22 ya. Ya, Rahim bisa perkenalan, Rahim. Ya, silakan Rahim. Rahim. Oke. Nggak juga bisa, terganggu sinyal, suara enggak apa juga. Ya. Oke, enggak ada masalah. Gitu. Oke. Nah, ini ada yang mau bergabung? Siapa ini? Oke. Siap. Sudah untuk semua? perkenalannya itu dulu, Pak. Oke. Makasih, selamat. Siap, sama-sama. Sengaja Bapak minta informasi gitu. Artinya kan memang beragam kelas ini.
Ada yang sudah memang latar belakang perikanan, SMK-nya sudah SMK perikanan, sudah penangkapan. Nah, tinggal melanjutkan jenjang. Artinya dasar-dasar keilmuan tentu sudah ada. Akan lebih mudah Bapak cerita tentang menulis nanti, itu kaitannya. Lalu ada yang memang sangat umum. Apa sangat umum? Latar belakang pendidikan, SMA, IPS gitu. Nah, itu kan sangat minim informasi tentang dunia penangkapan di situ gitu. Begitu juga nanti kuliah-kuliahnya, karena mata kuliahnya banyak yang tidak sama ya, karena di IPS berbeda dengan IPA. Nah, jadi tentu perlu usaha lebih keras. Nah, itu yang Bapak ingatkan gitu. Karena nanti cara menulisnya pun di bidang IPS dengan IPA akan berbeda kebiasaan yang dilatih di SMA gitu. Jadi tolong yang memang masih jauh dari dunia perikanan gitu, contohnya IPS tadi, ya keluarga juga tidak ada di bidang perikanan, tinggal juga tidak di pinggir laut, tentu perlu usaha yang maksimal, karena mungkin mengkhayal baru gitu kan, tambah posisi sekarang belum di kampus, belum di asrama, masih di rumah masing-masing, tentu perlu usaha lebih banyak gitu. Dengan dunia IT sekarang, usaha itu akan lebih mudah. Tinggal menonton kita video-video di YouTube tentang dunia penangkapan ikan. Nah, agar lebih mudah dipahami. Sehingga nanti di saat kuliah, itu kan akan ada informasi. Itu yang Bapak ingin sampaikan. Nah, tata cara membuat laporan juga akan berbeda nanti gitu. Nah, itu kenapa Bapak ingin berkenalan dengan semuanya. Kan hanya berapa orang tadi yang memang latar belakang? Hanya 5 orang paling banyak tadi ya, yang latar belakangnya sudah cocok gitu dengan usaha penangkapan ikan, dengan teknik penangkapan ikan gitu. Jadi bulatkan tekad, karena memang ilmu ini mudah asal kita serius. Nah, itu Bapaknya. Bisa Bapak informasi kapan rencana masuk asrama? Sudah ada rencana dari pimpinan Poltek, Rahmat? Belum Pak. Belum Pak. Belum. Apa Pak, izin menjawab Pak. Kemarin Ya. tuh kami dikasih file, terus sudah saya lihat itu yang Taruna semester 1 tanggal 10 Pak. Kalau tidak salah Pak. 10 Oktober? Iya Pak. 10 Oktober ya? Nah, ya. Iya. Ya kalau sudah di asrama kan akan lebih ada fasilitas untuk tugas-tugas gitu kan. Karena sudah ada pustaka, dibandingkan dengan masing-masing individu gitu. Nah, itu yang Bapak harapkan. Karena seperti yang Bapak awal ceritakan tadi, mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini diletakkan di semester 1, karena memang di semester 1 ini mulai ada praktikum mata kuliah mungkin. Nah, harus bisa membuat laporan. Maka kita harus cepat begitu. Sebelum laporan praktikum dibuat, tentu sudah tahu bagaimana cara membuat laporan. Nah, maka kita harus bergerak cepat begitu. Nah, agar sesuai dengan standar-standar aturan ilmiah. Nah, itu dia adik sekalian. Oke, kita mulai perkuliahannya. Kita sudah berkenalan. Nanti Bapak kan rekam ini gitu. Bapak masukkan ke YouTube, bisa tonton ini kuliah ini nanti ya. Kita berkenalan, nah masukkan ke YouTube, tonton. Silakan senyum-senyum sendiri nanti ya, gitu ya. Nah, dari Zaka. Baik, adik sekalian, kita mulai ya. Jika ada pertanyaan sedang Bapak sampaikan, boleh. Pak mau tanya gitu, boleh. Ya, kita diskusi gitu, boleh. Ya, itu yang perlu Bapak sampaikan. Ya. Nah, ini adik sekalian pengantar kita berdiskusi. Bisa dilihat ya? Oke. Nah. Ya, bisa Pak. Ini kaitannya dengan mata kuliah ini. Perkembangan era industrial vs perkembangan era generasi. Nah, adik-adik sekarang umurnya antara 18, berapa paling tua sekarang di kelas ini? Ada yang sudah 20? Siap 20. Saya. Ada Pak. Nah, ada ya. Nah, maka itu
Bapak lahir di era industri 1.0. Ini dia. Umur 55 sampai 73 tahun itu era industri 1.0. Nah, Bapak termasuk generasi baby boom namanya, yang tidak tahu kenal teknologi sebenarnya gitu ya. Nah, sedangkan adik-adik itu masuk generasi Z. Ini dia. Baru saja lahir sudah kenal internet gitu ya. Bahkan orang tuanya umur 2 tahun sudah belikan gadget gitu kan. Bisa main-main dengan itu gitu. Bapak generasi baby boom, tidak kenal teknologi, tidak kenal komputer. Sehingga yang banyak belajar itu Bapak ini, angkatan Bapak ini gitu. Karena Bapak waktu kuliah mesin ketik baru yang kenal gitu. Di saat mulai S2 baru kenal komputer. Komputernya sangat sederhana, jadul baru gitu ya. Nah, berbeda dengan sekarang. Nah, sedangkan yang Bapak ajar sekarang sudah masuk era industri 4.0. Namanya adalah generasi Z. Di saat mulai lahir sudah kenal dengan internet. Nah, itu. Nah, Bapak belum kenal. Jadi sangat berbeda di antara kita gitu. Maka latar belakangnya juga sangat berbeda. Bahkan sekarang sudah mulai generasi alpha, era industri 5.0. Nah, adik kan rata-rata berumur antara ya 18 sampai 20. Jadi generasi Z ini nih. Nah, gitu. Jadi dengan IT, nah sebenarnya adik-adik sudah tidak asing lagi gitu. Karena dari awal mulai saja mungkin kalau bisa informasi, kapan mulai kenal HP adik? Di umur berapa? Saya ingat enggak? Silakan jawab. Ada yang tidak tahu kapan mulai pegang HP? Umur 12 Pak, udah pegang apa buat internet Pak. Kan sudah sangat luar biasa gitu. Maka IT adik-adik sangat menguasai. Kalau Bapak belajar, bahkan nanya ke anak dulu gitu kan. Karena memang dari kecil itu enggak. Nah, minimal ingatnya di zaman SD sudah punya HP. Apalagi di era pandemi, sudah 2 tahun ini semua kuliah online. Nah, dia kan sudah sangat maju gitu. Nah, kenapa Bapak cerita IT? Karena salah satu tujuan pembelajaran kita hari ini bisa membuat laporan ilmiah berbasis IT. Ya, itu tujuannya. Nah, di laporan itu dibuat, karya ilmiah itu dibuat dengan IT, tidak tulisan tangan. Nah, itu bedanya. Maka Bapak mulai cerita dari IT. Jadi kan tidak asing lagi. Karena di saat SD saja sudah itu kerjanya. Nah, apalagi di zaman SMA, pandemi, belajarnya, sekolahnya sudah dengan IT. Artinya apa? Lebih mudah. Nah, itu artinya. Nah, ini sengaja Bapak kemukakan hal ini ya, agar lebih mudah. Ini capaian pembelajaran ya yang diminta sesuai dengan silabus. Ya. Taruna mampu menyusun laporan karya ilmiah berdasarkan kaedah dan etika ilmiah serta menggunakan perangkat informasi dan teknologi IT. Nah, itunya Bapak sampaikan sekarang itu. Karena setelah mengikuti mata kuliah teknik penulisan ilmiah ini, maka diharapkan semua adik-adik sudah bisa membuat laporan karya ilmiah berdasarkan kaedah. Nah, kaedah itu adalah tata cara, aturan, dan etika. Nah, etika itu adalah bahwa kita tidak boleh mencontek karya orang lain. Jadi dalam aturan karya ilmiah itu salah satu yang sangat ketat aturnya nanti adalah etika ilmiah. Tidak boleh plagiat. Nah, karena sudah sangat IT, gampang sekali orang plagiat gitu. Tapi kan aplikasinya juga ada berapa persen ini mirip dengan yang ditulis orang lebih dulu. Jadi kita harus punya etika ilmiah. Kalau bahasa Padangnya etika itu terati. Jadi kalau tidak beretika, enggak batarati, itu bahasa Padang. Nah, jadi harus beretika. Nah, dalam membuat karya ilmiah itu berdasarkan IT. Nah, makanya Bapak bawa adik-adik sekalian yang dimulai dari IT karena itu.
Apa yang kita bahas? Ini dia, menjelaskan arti, fungsi, serta jenis-jenis karya ilmiah. Jadi kita akan berdiskusi mulai dari apa itu karya ilmiah, apa fungsi karya ilmiah, apa jenis-jenis karya ilmiah. Nah, itu pokok bahasan pertama. Hari ini akan Bapak antarkan sedikit tentang ini. Lalu ada tugas nanti. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, menerapkan etika dalam penulisan karya ilmiah. Nah, itu dia. Jadi dalam menulis karya ilmiah, kita harus beretika. Kita tidak boleh mengambil tulisan orang lain tanpa kita sebutkan bahwa tulisan itu kita ambil. Begitu. Boleh kita ambil pendapat orang lain, tapi tidak boleh kita mengaku itu adalah tulisan kita. Harus kita jelaskan bahwa tulisan itu milik orang lain. Nah, itulah dia yang dibuat di daftar pustaka. Jadi kalau kita ambil tulisan orang lain, kita sebutkan. Nah, itu dia yang nomor 2. Nomor 3, memahami dan menerapkan langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Nah, jadi setelah paham nanti, maka kita lakukan. Menerapkan itu artinya apa? Adik-adik mengerjakan penulisan karya ilmiah itu. Gitu. Jadi membuat tugas. Maka tugas akhir dari mata kuliah ini, adik-adik membuat laporan. Nah, nanti laporan yang mana? Nah, kita diskusikan dulu nanti bermacam jenis laporan. Tapi di akhir mata kuliah ini, adik-adik harus bisa membuat tulisan atau karya ilmiah. Oke. Lalu bentar ya. 4, menyusun bagian isi karya ilmiah dengan prinsip 5W 1H. Ada yang tahu ini 5W 1H ini? Mulai dari what. Nah, apa lagi? Why. Who. Where. When. Where. Itu apa kira-kira? Where. Bagaimananya. Jadi berlatih memang gitu. Artinya apa? Memang membuat karya ilmiah dengan prinsip apa yang ditulis. Nah, itu. Kapan menulisnya? Di mana ditulis? Nah, kan itu dia. Nah, yang 5W, 1H itu bagaimana? Lalu memang menggunakan perangkat IT dalam menyusun karya ilmiah itu gitu. Nah, kalau angkatan sebelumnya bertanya, ya waktu sebelum pandemi, angkatan pertama dulu Bapak langsung kuliah di kampus gitu kan? Kita tidak ada komputer Pak, gimana mengerjakan tugas gitu? Tidak jadi kita pakai IT itu. Kalau tulisan tangan, nah, kita harus menggunakan. Itu ceritanya dari sekalian. Jadi harus terbayang dari sekalian. Kalau sekarang taruhlah baru HP, kalau belum ada laptop, ya rental lah, pergilah rental komputer mengerjakan tugas. Masih ada rental komputer sekarang ya, masih ada. Nah, gunakan. Akan lebih baik untuk kuliah ini laptop kan murah sekarang, dengan harga 2,5 juta sudah bagus laptopnya. Nah, pakai laptop karena semua mata kuliah nanti akan menuntut itu. Mendingkan korbankan, Pak. Oke. Nah, itulah capaian pembelajaran dari sekalian. Itu yang diminta. Ya. Apa pembelajarannya gitu. Ada pertanyaan sampai situ? Karena itu capaian kita gitu. Itu yang ditargetkan, yang diapakan oleh kurikulum 5 itu. Menjelaskan arti, fungsi serta jenis-jenis, menerapkan etika dalam penulisan karya, memahami dan menerapkan langkah-langkah penulisan, menyusun bagian isi, menggunakan perangkat IT. Nah, itu kira-kira capaian pembelajaran. 5 itu capaian pembelajaran yang diminta. Itu yang ditugaskan ke Bapak untuk memimpin adik-adik untuk berdiskusi gitu.
Silakan kalau ada pertanyaan, diskusi kita dulu gitu. Silakan kalau ada. Silakan kalau ada, ya. Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Nah, silakan, Ya. silakan. Kan Ya. itu apa menggunakan perangkat IT kan, Pak? Ya. Terus menyusun karya ilmiah itu apa berupa kuding-kuding apa gimana itu, Pak? Maksudnya, Pak? Di waktu SMA pernah enggak membuat makalah di akhir apa? Ada tugas akhir makalah di Kalau SMA. makalah cuma menyusun pakai apa, Pak? Kertas. Tangan ya. Ya. Tulisan tangan. Nah, itulah bedanya Ya. sekarang gitu. Karena dituntut pakai IT. Jadi silabus dan kurikulum Poltek itu berbunyi itu. Jadi tidak menyusun karya tulis ilmiah dengan tulisan tangan. Lah itu bunyinya gitu. Bunyinya menggunakan perangkat IT. Nah, kenapa dituntut demikian? Karena sekarang dimanapun perusahaannya, jadi adik-adik kan dipersiapkan untuk bekerja nih di Poltek ini. Siap untuk bekerja gitu. Berbeda dengan S1. Kalau S1 itu bersiap untuk dilatih baru itu. Kalau D3, D4 bersiap untuk bekerja. Dunia kerja sekarang dunia IT. Bahkan kalau ada adik yang latar belakangnya sudah penangkapan, untuk melaporkan hasil tangkap saja sekarang sudah IT. Jadi dari masih di tengah laut, kapalnya, juragan di darat sudah tahu apa saja jenis ikannya, berapa jumlah ikannya, nah, sudah bisa dihitung berapa pendapatan untuk kali ini. Begitu IT. Kalau tidak ada sinyal dengan telepon satelit, kan begitu sekarang. Nah, jadi dibiasakanlah dunia IT itu gitu. Makanya Bapak sampaikan tadi, kalau belum mempunyai laptop, minimal carilah tempat rental komputer. Tapi alangkah baiknya mulai mempersiapkan laptop. Dengan harga 2,5 juta, laptop baru sekarang udah bisa. Bisa. Karena tidak dibutuhkan spesifikasi tinggi ya untuk bisa membuat laporan, tidak perlu spesifikasi tinggi. Ya. Jangan ditodong pula orang tuanya, laptop 15 juta apa? Jangan ditodong pula gitu. Sesuaikan dengan kondisi. Oke, jadi harus pakai IT. Silakan ada yang lain? Nah, kita lanjut. Jadi itu tadi capaian pembelajaran. Sekarang pokok bahasan. Apa saja yang kita bahas gitu. Sesuai dengan capaian tadi. Ada pula 5 pokok bahasan besar yang akan kita diskusikan selama 16 minggu ini. Pertama, bab 1 pendahuluan. Nah, ini hari ini nih. Ya. Tapi tidak tuntas hari ini, kita 2 minggu baru tuntas dia gitu. Apa yang dibahas di pendahuluan itu arti. Arti apa? Arti karya ilmiah itu apa? Apa sebenarnya karya ilmiah itu? Karena kita belajar teknik penulisan ilmiah. Bagaimana membuat menulis karya ilmiah. Lalu apa fungsinya? Untuk apa karya tulis ilmiah itu? Itu diskusikan. Lalu jenis-jenis karya ilmiah. Nah, itu akan kita apakan. Nah, nanti yang mana yang dituntut untuk Poltek KP Pariaman ini. Gitu. Lalu dasar-dasar penggolongan karya ilmiah itu. Lalu langkah-langkah penulisan ilmiah. Nah, itu pendahuluan. Nama saja pendahuluan, tapi banyak yang dibahas. Nah, oke. Lalu pokok bahasan berikutnya adalah etika penulisan karya ilmiah. Nah, Bapak katakan tadi etika itu ya aturan yang memang ketat dibuat ini. Karena etika itu kalau bahasa Padang jadi bahasa Minang tarati ya. Kalau tidak beretika menulis artinya tidak bertarati. Tulisan orang lain dianggap tulisan dia sendiri. Itu namanya plagiat. Nah, kalau ketahuan plagiat bisa dicabut ijazahnya. Misalkan adik-adik nanti
udah mau tamat dari Poltek, menulis tugas akhir, lalu plagiat, dicabut itu gelar AMD-nya gitu. Dibatalkan kalau ketahuan plagiat. Nah, agar tidak plagiat, maka kita diskusikan itu. Apa itu definisi plagiat? Apa artinya? Prinsip dasarnya bagaimana? Etika itu. Lalu, apa sebenarnya plagiarisme itu? Nah, itu kita diskusikan. Definisi bagaimana etika ilmiah, arti etika, prinsip dasar etika. Itu yang pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang ketiga, bagian isi karya ilmiah. Nah, ini dia yang pokoknya betul. Karya ilmiah itu minimal ada 5 bab minimal. Pertama, pendahuluan. Ya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode praktek atau metode penulisan nanti. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Nah, itu minimal. Jadi ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada metode, ada hasil, ada kesimpulan. Bahkan ada ringkasan. Nah, itu yang akan kita diskusikan. Ini lama ini, sekian kali pertemuan ini. Karena satu persatu, bagaimana cara membuat pendahuluan, bagaimana cara membuat tinjauan pustaka, nah, kita bicarakan satu persatu. Kemudian yang keempat pokok bahasanya pengutipan referensi dan penyusunan daftar referensi. Nah, bagaimana cara mengutip pendapat orang lain? Nah, karena kita baru belajar menulis, tentu banyak pendapat orang lain yang kita gunakan. Nah, bagaimana cara mengutipnya? Lalu bagaimana menyusun daftar referensi atau daftar pustaka? Apa tujuan dan kegunaan referensi? Bagaimana pengutipan referensi? Lalu sistem dan gaya penyusunan referensi. Ya, referensi itu adalah buku-buku yang kita gunakan untuk membuat karya tulis. Itulah pokok-pokok yang inti itu 3 dan 4 itu gitu. Nah, lalu yang kelima, menggunakan perangkat IT. Nah, itulah dia. Kalau hanya sekedar membuat laporan, tentu perlu kita laptop yang berfungsi alat untuk mengetik laporan. Tapi tidak hanya sekadar alat mengetik, perlu untuk mengolah data. Nah, adik-adik seperti katakan tadi kan, sudah lahir di eranya internet, di eranya laptop, di eranya HP yang canggih-canggih. Nah, kan gitu dia. Nah, itu yang kita bahas. Nah, ini tolong nanti apa nanti? Ya, silakan. Untuk sejarah adanya apa teknik penulisan ilmiah itu apa, Pak? Dan supaya kita tuh tahu kenapa sih kita kok disuruh akhir semester menulis laporan karya ilmiah gitu, Pak? Ya. Bagus pertanyaannya. Kalau tidak menulis lah orang, maka tidak berkembang ilmu. Tentu dia yang meneliti saja yang tahu apa itu gitu kan. Ada dengan menulis itulah orang lain bisa tahu terhadap sesuatu. Tidak akan berkembang HP seperti sekarang kalau tidak ada orang yang meneliti HP dan dibuatnya laporan bagaimana HP itu. Begitu juga dengan semua teknologi, kalau tidak ada tulisan tentang itu, orang tidak bisa baca, orang tidak bisa mengikuti. Nah, karena ada tulisan itulah setiap level pendidikan dilatih menulis. Kan tidak mungkin cerita aja kita. Nah, ada bukti tertulis itu gitu. Itu dia dasarnya agar bisa diinformasikan. Nah, untuk level D3 tuntutan dari kurikulum minimal adik-adik berlatih membuat laporan akhir. Nah, itu dia. Untuk D3 itu. Pergi ke lapangan nanti lalu bisa membuat laporan apa saja yang dilakukan di lapangan itu. Berlatih. Karena di dunia kerja nanti setiap yang dilakukan harus ada laporan. Nah, kalau tidak berlatih membuat laporan, bagaimana nanti dunia kerja itu? Itu kena marah aja. Maka nanti
Apa nih Poltek KP Pariaman ini tidak ada yang bisa membuat laporan? Nah, kan salah. Poltek KP pula yang salah, padahal kita paham kan gitu. Nah, itu secara umumnya itu dia. Jangankan laporan. Gitu. Adik-adik di umur sekarang ini kan sedang berbunga-bunga hati ini. Pandai membuat surat cinta kan? Sudah lupa. Kan itu menulis itu. Itu dia laporan. Nggak mungkin kalau ngomong dengan yang kita tuju, I love you. Takut itu, gemetar hati kan. Akhirnya apa? Buat chatting. Nah, chatting itu kan menulis, laporan. Sesederhananya. Jadi bahasa itu ada 3 bahasa ya. Bahasa lisan, bahasa isyarat, bahasa tulisan. Nah, menyampaikan pendapat kepada orang lain itu, maka yang ada buktinya itu tulisan. Silakan, Rahmat. Ada yang lain? Silakan, Rahmat. Ya. Terima kasih, Pak. Sudah paham. Okay. Maka itulah dia. Dengan adanya bukti-bukti tulisan dari prasejarah, itulah diungkap sejarah manusia, kan? Ada tulisan. Nah, itulah gunanya. Maka kita berlatih. Tambahnya sekarang dengan IT, itu ya tambahnya. Kalau kemarin bisa mungkin di zaman belum ada IT kita secara manual belajarnya. Kalau manual sangat sederhana. Contohnya sekarang kan dengan IT, dengan Zoom kita bisa bertemu dimanapun berada, kita bisa berhadapan. Kalau zaman dulu, kalau nggak ngumpul di satu lokasi, nggak jadi kan gitu. Nah, kalau sekarang nggak ada alasan. IT itu contoh IT-nya nih. Silakan, ada yang lain? Kita model begitu saja, rasa bertanya silakan. Jelas di layar ini ya. Nah, adik-adik bisa sebagai daftar pustaka itu buku-buku tadi Bapak sudah gambarkan ya. Ada covernya, bisa dilihat di web tadi. Carilah buku-buku itu, searchinglah di internet gitu. Kalau enggak, ini linknya pustaka. Ini BPSDKMKP. Adik-adik bisa klik di sini. Masuk ke webnya nanti gitu. Ini pustaka. Bapak coba saja. Ya, mudah-mudahan connect dia. Nah. Dengan dunia sekarang sempit semuanya gitu. Nah. Bisa dilihat? Siap, bisa, Pak. Nah, ini dia. Salah satu Bapak apa linknya, Perpustakaan SUPM Negeri Pariaman. Nah, di kampus Poltek. Nah, Jalan Simpang Tobo. Nah, silakan. Nah, ini suasananya. Walaupun SUPM, tapi sekarang sudah ada 3 angkatan Poltek di sana, gitu kan? Nah, ini ada pustakanya, gitu. Nah, kan tidak perlu dari Damasraya pergi ke sini sementara kan, dari Damasraya bisa kita lihat ini, gitu. Karena IT. Nah, apa yang ada di perpustakaan? Apa buku-bukunya? Ini bisa. Nah, itulah yang Bapak apakan tadi. Ya, yang latar belakangnya tidak non perikanan, nah ini kan mulai bisa belajar buku-buku ini. Karena dunianya akan masuk ke sini gitu. Itu contoh yang Bapak apakan. Jadi dengan IT maka terasa sempit sekali dunia ini begitu. Nah, ini Bapak contohkan, ini suasananya. Ini dalam perkenalan mahasiswa baru kemarin kan sudah diperkenalkan ini. Belum sempat. Gimana Rahmat? Belum, Pak. Siap belum, Pak. Nah ini Bapak perkenalkan. Jadi dari bahan yang Bapak sudah apakan tadi, ya, Bapak share tadi, nah ini sudah langsung diklik di situ gitu. Bapak sudah buat linknya semua gitu. Di materi kuliah pertama itu. Apa saja yang harus kita apakan? Nah, silakan. Ini contohnya. Nah, itu kita yang membuat karya tulis berdasarkan IT.
Nggak perlu kita datang ke kampus. Dari rumah bisa kita cari. Itu dia, contoh IT. Silakan, ada pertanyaan lagi? Ya. Siap, izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan, tidak ada masalah. Ketika nanti saya semisal kuliah di Poltek KP Pariaman kan, kemudian saya menemukan hal-hal baru nih. Kemudian saya membuat laporan karya ilmiah dan menerbitkan buku. Apakah buku tersebut bisa digunakan, Pak? Bisa lah, asalkan dibimbing dengan benar oleh pembimbing, karena kita kan baru belajar ini. Nah, maka bagaimana menulis yang baik itu, inilah mata kuliahnya gitu. Karena bisa saja menurut kita hal yang baru, setelah kita searching, ternyata sudah lama gitu. Nah, makanya kita sebelum mengakui itu baru, kita cari dulu. Karena kita mungkin yang nggak baru, padahal orang lain sudah lama gitu. Nah, itu dia. Jadi salah satu nanti penentuan judul itu dia harus masalah-masalah yang terbaru yang dibuat gitu. Nah, itu dia, Rahmat ya. Oke. Boleh. Silakan yang lain yang mau bertanya. Nah, ini Bapak satu contohkan, Bapak katakan perpustakaan ya. Nah. Silakan kalau ada yang lain. Izin bertanya, Pak. Untuk Boleh, perpustakaan Politeknik itu bukunya lengkap. Bukunya lengkap apa lebih lengkap lagi atau gimana, Pak? Gitu. Nah, itu belum porsi Bapak menjawab. Biarlah nanti Pak Lalu yang jawab ya. Kan Bapak ada di sana. Jadi Bapak tidak hafal juga semuanya. Nah, itu kan salah satu yang Bapak bukakan tadi ini. Ini linknya. Ada yang lebih luas. Nih, Bapak bukakan lagi. Ya. Yang lebih luas, ya. Nah. Ini semua ada di sini begitu. Nah, ini tidak hanya perikanan. Kalau cerita tadi kan perikanan kita ini. Nah, ini apa Indonesia One Search gitu. Jadi perpustakaan yang ada linknya di seluruh Indonesia sampai ke internasional. Nah, bacalah ini. Indonesia One Search atau IOS adalah sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Wah, lebih banyak lagi nih. Gitu. Nah, ini perpustakaan yang unlimited. Gitu. Nah, tinggal klik dari rumah. Gitu. Nah, syaratnya memang mendaftar dulu. Gitu. Mendaftar nanti sebagai membersnya. Ini semua bisa. Nah, jadi ternyata ilmu itu memang linknya banyak gitu ya. Nah, itu contoh. Sudah 2 perpustakaan yang Bapak buka. Nah, ini Bapak buka lagi satu lagi. Nah, ini yang internasional Indonesia ya. WorldCat.org ini internasional. Syaratnya memang harus bisa bahasa Inggris. Nah, karena internasional bahasanya bahasa Inggris, tidak laku bahasa Pasaman. Nah, tapi sekarang kan dibantu pula kita dengan translate ya di Google Translate kan. Nah, Bapak tidak bisa juga bahasa Inggris yang memang aktif gitu. Nah, kita bukalah di Google Translate itu gitu. Nah, ini ada kendala kayaknya, ya ada kendala. Biarlah dalam waktu itu kita coba ntar. Tapi silakan coba. Mau nanya lagi Rahmat, silakan. Ya. Cinta Indonesia, Pak. Makanya nggak bisa bahasa Inggris gitu, Pak. Maka bagus dari cinta Indonesia bagus. Cuma dunia ilmu itu sekarang banyak di bahasa Inggris gitu kan. Nah, bagus, Bapak cinta itu juga gitu. Ya. Nah, oke. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi silakan nanti maka dalam mata kuliah ini harus memang itu bedanya antara siswa atau taruna di level SUPM atau SMK dengan kuliah. Kalau kuliah itu namanya mahasiswa. Maha itu tertinggi. Jadi siswa yang level tertinggi. Nah, pembelajarannya pembelajaran orang dewasa. Nah, jangan ditunggu juga dulu perintah dari dosen baru baca. Itu tidak jadi itu kuliah. Harus punya inisiatif sendiri. Nah, gitu.
Kalau tidak ada tugas lalu tidak baca gitu, itu tidak jadi itu. Hah? Mungkin dalam pengarahan mahasiswa baru sudah dijelaskan pengertian SKS atau belum? Apa itu SKS? Mata kuliah ini kan 2 SKS. Apa artinya SKS itu? Ada yang sudah bisa, Mbak? Sistem kredit semester, Pak, kalau tidak salah. Iya, itu kepanjangannya. Artinya apa? Artinya yang saya tahu gini, Pak. Dalam 1 tahun itu ada beberapa gimana ya? Ada beberapa tahapan yang harus dicapai gitu, Pak. Makanya setiap tahun ada dicicil gitu, Pak. Oke, ini sangat umum ya. Oke lah, minimal sudah dapat ya. Jadi sistem kredit semester itu memang suatu sistem yang dibuat ya dalam dunia pendidikan ya, yang kita diatur waktunya begitu. Apa contohnya? Kalau 1 SKS, apa artinya? Dalam 1 minggu kita tatap muka minimal 1 kali 50 menit. Nah, kalau ini 2 SKS kita sekarang, 2 SKS itu kan 1 teori, 1 praktikum. Artinya kita bertemu secara teori 50 menit per minggu. Prakteknya 1 SKS juga. Nah, beda dengan teori. Kalau praktek di labor 1 SKS itu 60 menit. Kalau teori 50 menit. Jadi prakteknya kita 60 menit. Gitu. Kalau di lapangan 1 SKS itu prakteknya 100 menit. Nah, itu dari tatap muka dan tugas. Apalagi artinya? 1 SKS itu artinya setiap mahasiswa 1 minggu harus belajar mandiri 60 menit. Dia tidak disuruh oleh dosen, belajar mandiri. Lalu 1 SKS itu 60 menit juga mengerjakan tugas yang disuruh oleh dosen. Nah, udah berapa menit itu kalau 1 SKS? 1 SKS itu tatap muka 50 menit. 60 menit mengerjakan tugas diperintah oleh dosen. 60 menit mandiri. Jadi 120 menit tambah 50 menit. 170 menit. 1 SKS seminggu dalam mata kuliah. Kalau 2 SKS, kalilah 2. Makanya sepintar-pintar orang 1 semester itu ngambil itu hanya cuma 24 SKS. Itu sudah tidak tidur itu. Nah, itu dia. Oke. Kita lanjut. Atau ada pertanyaan? Siap tidak, Pak? Lanjut, Pak. Nah, saya lanjut. Nah, inilah buku-bukunya, silakan cari, Indah. Buku-buku yang mensupport mata kuliah ini. Ya. Nah, maka ambillah filenya nanti yang sudah Bapak share. Nih semuanya. Pedoman-pedoman buku-bukunya banyak emang. Nah, carilah, searching-lah, cari sendiri gitu. Ada beberapa yang sudah Bapak carikan, tinggal ambil. Yang belum, cari sendiri. Ini dia judul-judulnya. Oke. Nah, masuk kita pengantar sedikit. Baru pengantarnya ini, gitu. Belum sebenarnya, baru diantarkan sedikit. Apa arti? Nah, nih, sepintas. Arti dari apa? Karya tulis ilmiah. Nah, ini dia. Hasil karya seseorang yang memenuhi kaidah baku penulisan ilmiah dengan menggunakan metode tertentu yang didukung oleh data hasil temuan atau riset untuk keperluan tertentu. Itu dia karya ilmiah. Jadi hasil karya seseorang dalam bentuk tulisan, maka dibuat gitu. Hasil karya seseorang yang memenuhi aturan-aturan. Jadi bukan semaunya gitu. Ada aturan-aturan menulisnya. Untuk keperluan apa? Untuk keperluan tertentu. Itu dia. Jadi
Kalau untuk Poltek KP, dia D3, keperluannya nanti selain dari membuat laporan praktikum, lalu ada laporan lapangan, ada laporan akhir, itu keperluannya. Nah, bagaimana aturan-aturannya atau kaidah-kaidah itulah yang kita diskusikan. Jadi harus berdasarkan data atau riset, itu kata kuncinya. Ya, nggak bisa ngomong sembarang aja kita ngelantur ngawur ngidul gitu. Harus berdasarkan data yang dilaporkan. Makanya sebenarnya laporan itu adalah hasil penelitian atau hasil riset atau hasil praktek. Nah, itu dia. Itu yang dilaporkan. Nah, apa fungsinya? Fungsinya sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, ini ditanyakan Rahmat tadi. Kok perlu menulis? Karena dengan menulislah bisa diketahui berkembang ilmu pengetahuan. Nah, lalu teknologi, lalu seni. Nah, dengan ada tulisan. Itu dia, adik-adik sekalian. Ada 3 fungsinya. Pertama, penjelasan. Nah, itu ada explanation. Menjelaskan. Orang belum tahu, lalu dibuatlah informasi. Apa itu? Gitu. Yang kedua, ramalan atau prediksi. Nah, itulah kalau ada diingat ya, bahwa Indonesia berpotensi tsunami besar. Nah, itu kan prediksi. Dari mana prediksinya? Dari hasil penelitian BMKG. Namanya ramalan. Lalu kontrol. Kalau ada sesuatu yang dibuat orang, benar enggak itu gitu. Nah, bisa diuji gitu. Lalu jenis-jenisnya ya. Ini dia. Ada yang dinamakan makalah. Ini yang paling sederhana. Mungkin sudah dibuat ini waktu di SMA atau di SUPM, ada pula laporan akhirnya mungkin. Lalu laporan KP, laporan kuliah lapangan, praktek lapangan atau PKL. Lalu tugas akhir. Nah, kalau di Poltek kan 3 ini. Kalau di S1 nanti namanya skripsi, S2 namanya tesis, S3 namanya disertasi. Nah, itulah secara umum. Nah, kita akan bahas satu per satu. Nah, kita stop dulu sampai situ, karena nanti full semua berasap kepalanya, ya, melimpah dan nanti gitu ya. Nah, jadi dari penjelasan sederhana tadi, ya kan terbayang ya, hasil karya tulis seseorang berdasarkan kaedah-kaedah tertentu, ya, lalu mempunyai tujuan tertentu. Maka adik-adik harus berlatih menulis dulu gitu. Nah, ini tugas 1. Walaupun pertemuan pertama, tapi sudah ada tugas. Apa itu tugas 1? Menceritakan diri sendiri dulu. Jadi berlatih. Karena tadi kan tulisannya harus berdasarkan data. Nah, kalau kita ceritakan diri sendiri, kan data punya kita diri sendiri. Jadi istilahnya adalah biografi, autobiografi. Nah, itu tugas 1. Menceritakan diri sendiri. Nah, jadi bukan hanya sekedar riwayat hidup ya. Bisa banyak ceritanya. Apa contohnya? Nah, itu yang Bapak sampaikan tadi. Bapak sudah cerita sedikit bagaimana Bapak dari kecil sampai umur SMP. Di web Bapak sajikan itu. Nah, ini Bapak perlihatkan lagi. Kita mana tadi yang sudah? Nih, ya. Nah,
ini Bapak contohkan, sengaja Bapak buat ini autobiografi. Bisa lihat ya. Tolong komen. Bisa dilihat? Siap, bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, ini dia. Bapak contohkan diri Bapak sendiri, autobiografi. Ini dia. Ya, sekedar untuk membandingkan dari ingin bercerita. Nah, lihatlah di web itu autobiografi Bapak. Nah, indahnya kehidupan di masa kecil. Nah, ini judul Bapak ceritakan. Ini sebagai pedoman untuk adik untuk menulis, sengaja Bapak buat autobiografi ini pedoman bagaimana cara menulis. Karena autobiografi itu kita menceritakan diri sendiri. Ya, nah ini Bapak contohkan. Saya dilahirkan dari keluarga sederhana di Nagari Talanganau, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten 50 Kota. Nah, dengan gaya bahasa Bapak. Bapak cari ada foto Bapak waktu kecil. Inilah Bapak waktu kecil. Umur 2 atau 3 tahun ini. Nah, silakan adik-adik berkreasi juga begini. Kalau ada fotonya di waktu bayi, ya buatlah, ceritalah. Menggambarkan diri sendiri. Gitu. Nah, ini model Bapak apakan. Nah, saya diberi nama oleh ibu dan ayah Iem Pita Effendi. Menurut informasi dari ibu, Iem itu adalah bulan kelahiran. Bapak lahir bulan Mei. Iem. Ya. PI itu adalah kependekan dari nama kakak. Evi nama kakak apa? TA itu adalah kependekan dari nama ayah. Effendi adalah namaku. Itu contohnya. Sehari-hari saya dipanggil oleh orang tua, saya rekan kawan Endi. Ini contoh, ya. Ayah berprofesi sebagai tukang jagal. Dia orang tua laki-laki jualan daging. Ya, ibu berprofesi sebagai guru SD. Nah, itu contohnya. Berlatih menulis saja dulu untuk tugas 1 itu gitu. Ceritakan tentang diri sendiri. Pedomanilah ini begitu. Kalau ada foto silakan ada foto. Apa yang paling menarik di waktu kecil itu ceritalah gitu. Untuk berlatih menulis dulu gitu. Sebelum kita karya tulis ilmiah. Gitu. Nah, silakan. Ya, kita diskusi ini karena tugas harus mulai minggu besok sudah masuk tugas ini. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa yang bertanya dulu? Siapa? Silakan. Rahman aja dulu, Pak. Siapa? Lanjut sampai dulu. Nah, siapa? Febri, silakan. Ya. Siapa, Pak? Ya, silakan. Di bahasa autobiografinya ditulis tangan apa bikin komputer, Pak? Nah, Rahmat bisa jawab ya, Rahmat? Rahmat, jawab Rahmat. Siap. Ini kan apa untuk IT, jadi ditulis di komputer gitu, laptop atau komputer, atau kalau nggak bisa cari ke warnet gitu, tulis di warnet. Ya. Siap, terima kasih Saudara Rahmat. Nah, itu dia kita Siap, pakai sama-sama. IT gitu. Nah, itulah. Makanya Bapak buat sengaja web sederhana ini, inilah bentuk IT itu gitu. Nah, nanti kalau memang sepakat Bapak muat di sini masing-masing autobiografi dari taruna ini sehingga saling bisa membaca gitu. Siap ya, Pak. Siap. Oke. Silakan Rahmat, silakan ya. Rahmat tadi mau tanya juga, silakan. Untuk pertanyaan Rahmat tadi sudah terwakili sama Febri, Pak. Oke. Nah, ini Bapak baru bercerita subjudulnya pertama indahnya kehidupan di masa kecil. Nah, Bapak ada foto, inilah kenang-kenangan yang ada sampai sekarang foto ini gitu. Ini kakak Bapak. Ini Bapak, ini saudara sepupu. Ini kejadiannya 1965. Nah, inilah ada dokumentasi di waktu kecil gitu. Nah, jadi silakan nanti bercerita. Nah, lalu kehidupan di masa remaja, Bapak ceritakan. Nah, ini yang sudah remaja dia, ganteng.
Ya, sudah. Nah, Bapak baru sampai cerita ya tamat SMP atau tamat sanawiyah Bapak gitu. To be continued. Nanti bersambung dia memberikan contoh gitu. Nah, ini Bapak yang sudah pegawai ini, sudah PNS Bapak ini. Tamat SMA Bapak bekerja. Nah, belum Bapak ceritakan mulai bekerja sebagai Pemko Padang. Nah, dia Bapak cerita sampai hari ini Bapak ceritakan. Nah, itu contoh. Apa gunanya ini Bapak minta tugas 1 agar berlatih dulu menulis gitu, membuat kalimat sendiri. Karena sekarang banyak kan itu dia membuat kalimat tapi carinya kalimat orang lain. Itu di Ctrl C, Ctrl V, sudah langsung kalimat dia itu kan. Nah, itu kan tidak bagus. Nah, kita buat berlatih dengan kalimat sendiri. Itu dia. Silakan. Kalau ini contohnya, ini tugas 1. Minggu depan sudah harus masuk tugas 1 ini. Nah, kan gampang, kita hanya bercerita tentang diri sendiri. Nah, ceritakanlah seperti tadi, ya, sampai terdampar di Poltek KP gitu. Nah, jika perlu, kenapa pilih Poltek KP? Ceritakan. Itu dia. Sampai di situ dia. Jadi sampai kondisi hari ini adik-adik cerita. Nah, gunakanlah kalimat-kalimat yang memang bisa dipahami orang lain. Karena kita akan pakai nanti. Nah, di mana dimasukkan tugas ini? Itu dia adik-adik sekalian. Ini nanti tugas dimasukkan. Ya, kalau minggu depan. Jadi klik TPI itu, ya. Tugas. Nah, ini dia tugas. Jadi semuanya kita pakai IT kan gitu ceritanya. Ya. Tunggu sebentar. Nah, lagi mutar-mutar dia. Nah, ini tugas. Tugas 1. Nah, Bapak contohkan untuk mengirim tugas. Tinggal klik. Di HP pun bisa mengkliknya. Nah, ini dia. Tugas mata kuliah teknik penulisan ilmiah. Nah, pilih dulu. Karena sekarang Bapak yang memberikan tugas, maka pilih nama Bapak. Nanti kan dosennya berdua dengan Pak Lalu. Nanti Pak Lalu juga bisa memberikan tugas. Lagi-lagi kita menggunakan IT. Pilih PTK. Lalu berikutnya, siapa nama tarunanya? Tinggal pilih juga, tidak perlu juga nulis. Nah, tinggal pilih. Nah, pilih Rahmat Agustian. Berikutnya, nah ini dia, upload tugas. Jadi sudah dibuat tulisan itu, diketik dalam MS Word, nah, belajar pula dari MS Word itu rubah menjadi PDF. Ada yang sudah bisa? Ya, pada Pak. Nah, kalau belum nanti Bapak kasih linknya. Siap, Nah, sudah Pak. nah, PDF itulah yang dikirim. Masukkan ke sini, tambahkan file katanya. Klik. Jadi kita semuanya IT gitu. Nah, begitu. Jadi sengaja di web ini Bapak sudah siapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Oke, maka semuanya kita gunakan IT. Begitu juga hari ini absensi. Silakan buka web kita ini di WA ya. Di WA sudah absensi. Nah, ini dia. Absensi dan jurnal. Nah, adik-adik hanya mengklik yang di atas ini, absensi. Ini Bapak nih tugas nanti. Nah, apa absensinya? Klik. Semua main klik kita sekarang. Nah, ini. Tanggal kuliah. Nah, tanggal hari ini kan? Tanggal 22.
Jam kuliah. Jam berapa kita mulai tadi? Jam 10 ya. Nah, klik aja ini dulu, nanti Pak ganti. Ya, jam 10 Pak buat ntar. Nama dosen. Kelas PTK. Berikutnya. Nama Taruna. Udah, kirim. Selesai absensinya. Oke, semua kita pakai IT. Itu dulu. Semua pakai IT. Silakan, Rahman mau tanya. Ada tugas, ada absensi. Ya. Oh, untuk tugas ini Pak, minimal berapa paragraf Pak? Oh, geografinya. Nggak ada minimalnya. Sebanyak mungkin ceritakan tentang diri masing-masing. Buatlah Bapak kenal siapa saya gitu. Nah, gitu Rio. Nggak ada batasan minimalnya. Bapak ingin tahu siapa masing-masing. Buatlah seindah mungkin ceritanya. Silakan apa yang paling berkesan dalam kehidupan. Ceritalah panjang di situ gitu. Kalau memang sangat berkesan di saat jatuh cinta pertama, ceritalah cinta pertama itu. Gitu. Kalau memang frustasi cinta pertama karena ditolak, ceritakanlah frustasi itu. Jadi tidak ada batasannya. Pokoknya mulai dari lahir sampai masuk Poltek KP, itu jadi ceritanya. Pandailah bercerita. Berusahalah membuat kalimat, karena ini latihan pertama. Akan paling gampang kita menceritakan diri kita. Caranya agar lebih mudah bercerita, anggap tulisan itu kita bercerita kepada teman akrab. Bercerita kepada teman kan bisa kita ceritakan. Dengan bahasa gaya kita, silakan cerita. Kita sedang ngobrol, cuma ngobrolnya melalui virtual. Kalau bahasa Minangnya kan bisa itu, atau bahasa Indonesianya. Saya sungguh bahagia, lahir dari keluarga kaya raya. Orang tua miliaran, miliarder. Semua kehendak dituruti. Apa yang saya mau, semuanya terkabulkan. Begitulah sayang orang tua. Bisa cerita, cerita apa saja, ceritalah. Ya, jadi tidak ada batasan, ya. Intinya yang diceritakan sejak masih ingat dari kecil sampai masuk Poltek KP. Itu yang diceritakan. Berlatih membuat kalimat dulu gitu. Berlatih bercerita. Ini awal untuk membuat laporan. Kalau sudah biasa kita menulis apa yang terasa di pikiran, lalu kita tulis, maka laporan akan menyusul lebih mudah dia. Gitu. Nah itu Rio. Belajar. Siapa? Kan setiap hari chatting kan. Nah, rubah status kan, chatting kan gampang. Nah, sekarang pindahkan ke sini gitu. Ceritanya. Oke. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lain. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau autobiografi itu lebih dari 2 atau 3 file bisa kirim, Pak? Ya kan satu file digabung dia semua, tapi ceritanya bisa bermacam-macam gitu. Itu aja intinya. Iya, Pak. Satu file saja, cuma bisa kalau memang panjang ceritanya sampai 10 halaman silakan. Iya, Pak. Nah, itu. Kayak Bapak tadi kan Bapak bagi-bagi itu. Ini contohnya ya. Apa kan tadi? Ya di halaman muka ini bisa dilihat. Sekarang Bapak apakan subjudulnya. Pertama, Bapak kasih subjudul indahnya kehidupan di masa kecil. Kenapa Bapak katakan indah? Nah, ini sebenarnya Bapak ini besar di kampung. Di saat sudah kelas 4 SD, zaman Bapak itu anak laki-laki tidak boleh tidur di rumah orang tua. Tapi tidurnya di surau. Ini dia. Di surau lah kita belajar ngaji, ngajar bersilat, ngajar adat Minang. Ya, belajar macam-macam namanya di surau di masjid waktu Bapak kecil.
Subuh-subuh itu karena di kampung Bapak dulu banyak pohon cengkeh tahun 70-an itu, maka anak-anak seangkatan Bapak itu dari masjid nggak langsung pulang, tetapi masuk dulu ke kebun cengkeh, memilih cengkeh yang berjatuhan semalam. Nah, ingatlah nih, di zaman itu anak-anak siswa Bapak itu sudah uang sudah ada di saku baju itu 10.000 zaman itu. Kalau sekarang kecil dia, tapi nilai waktu itu satu emas itu 2.500. Bapak sudah punya uang 10.000 zaman itu, 4 emas. Kalau sekarang 4 emas 4 kali 2,5 juta ya. Sudah punya duit itu 10 juta sekarang gitu. Terasa indahnya Pak itu waktu itu. Nah, silakanlah cerita gitu. Nah, itu intinya. Nah, ceritalah. Oke. Silakan yang lain kalau ingin berapa? Kalau enggak itu sudah setengah 12. Kita sampai jam berapa sebenarnya? Schedule itu sampai jam berapa? Siap 11.40, Pak. Ah ya, 40 ya. Kudanya karena memang di yang kedua ini kita kan sudah bicara praktikum ya, tugas-tugas itu kita bicarakan. Nah, Pak sudah perlihatkan contoh begini cara membuatnya. Nah, di materi kuliah itu juga Bapak buat linknya itu di materi kuliah, link untuk mencari contoh biografi itu. Ya, makanya Pak Abdullah Pak Rona. Sebentar ya. Apa Akmal? Mau bertanya Akmal? Ya. Nah, itu kira-kira dari sekalian. Nah, maka mulailah atur waktu. Pak. Ya. Ya. Bertanya, Pak. Ya. Mengenai karya ilmiah ini lagi, Pak. Ya, silakan. Tadi kan Pak, salah satu penggunaan karya ilmiah ini di perguruan tinggi adalah untuk tugas akhir, Pak. Ya, salah satunya. Ya. Jadi, semisalnya, berarti Pak, setiap angkatan akan membuat tugas akhir. Jadi, ya. Misalnya saya dan angkatan ketiga, angkatan pertama sama tugas akhirnya bisa, Pak? Bagaimana? Misalnya setiap angkatan kan Pak akan menulis tugas akhir. Ya. Baru Pak, misalnya saya dan angkatan pertama itu sama tugas akhirnya Pak, sama karya ilmiahnya bisa Pak? Enggak bisa, harus berbeda. Kalau sama, itulah dia plagiat. Tapi yang kita baca angkatan pertama, bagaimana mereka membuat, itu boleh. Kita jadikan tinjauan pustaka, karya senior kita itu boleh. Tapi persis sama, enggak boleh. Maka karya ilmiah itu kalau ibarat orang yang beragama Islam, ya maaf yang non-Islam, yang beragama Islam, karya ilmiah itu sama dengan Shiratal Mustaqim. Setiap orang yang mau masuk surga harus lewat Shiratal Mustaqim. Kalau enggak bisa masuk surga. Kalau ingin tamat dari Poltek KP harus membuat karya ilmiah. Kalau enggak bisa buat, enggak akan tamat-tamat. Nah, maka dari awal ini berlatih gitu. Maka tahap berlatih pertama Bapak buat menceritakan diri sendiri. Kan gampang kita menceritakan diri sendiri. Bapak yang baca. Nah, kalau sepakat nanti kita share di web yang sudah Bapak buat. Mari kita baca bersama. Mana tahu di awal perkenalan, selanjutnya terserah Anda kan gitu. Ada orang yang membaca kan? Kan di mana ada sinyal di situ bisa dibaca itu web. Datang telepon dari seberang sana kepada Rahmat Agustian. Komting PTK ya? Iya, saya kuliah di Unpad. Nah, misalkan. Saya juga sekampung dengan di Sejunjung kampung saya katanya kan. Berkenalan. Mahasiswa perikanan Unpad kenal dengan Rahmat Agustian. Yang satu Damasraya, yang satu di Sejunjung. Satu di Unpad, satu Poltek KP. Itu dia.
Kalau sepakat kita buat di web, maka harus bagus tulisannya itu gitu, bahasanya bagus. Silakanlah bahasa gaul anak muda itu. Silakan. Intinya Bapak berlatih apa yang ada dalam pikiran kita tulis. Nah, khususnya masalah tentang diri masing-masing baru gitu. Karena syarat menulis ilmiah itu harus berdasarkan data. Kita belum penelitian, belum belajar, maka yang paling gampang itu menceritakan tentang diri sendiri. Nah, itu Rio ya. Nah, oke. Silakan, ada yang lain? Kalau enggak, itu yang Bapak sampaikan. Ya, kembali ke grup WA, bukalah link web kita di situ. Absensi hari ini ada di situ. Nah, kalau tidak bisa buka, berarti tidak bisa absen. Kita IT kan, tidak bisa. Artinya gagap IT, harus belajar. Kalau tidak bisa, nanya teman. Tuh. Yang kedua, harus pandai juga memasukkan tugas. Tidak pandai masukkan tugas, gagap IT, harus belajar IT. Nah, begitu Bapak strateginya agar memang IT itu menjadi makanan setiap hari. Dan ingat, Bapak tadi lahir di zaman belum ada IT, adik-adik lahir di zaman IT, harus lebih canggih daripada Bapak menggunakan IT. Oke? Kan sudah hari ketiga kuliah sekarang ya? Siap, iya, Pak. Ya. Bagaimana pengalaman hari Senin dan Selasa? Ada yang seperti Bapak ini? Untuk pengalaman sih Pak, teman-teman kemarin ada yang apa gini, kapan kuliahnya? Kan karena kemarin jam kosong Pak, teman-teman tuh pada antusias dan semangat. Kapan ini kuliahnya, kok nggak kuliah-kuliah gitu Pak? Nah, jadi ini kuliah perdana ini baru? Kedua Pak, karena kemarin jam kosong Pak. Oh, jam kosong. Nah, inilah modelnya gitu sekalian. Kuliah kita. Nah, nanti ada gilirannya. Adik-adik yang presentasi, Bapak. Sudah selesai tugasnya, Dek, tolong presentasi. Seperti Bapak mempresentasikan tadi. Jadi selain dari berlatih menulis, juga nanti berlatih mempresentasikan secara virtual. Izin bertanya Pak, belum untuk sekarang. presentasi besok ketika kami telah membentuk presentasi. Untuk bahasa sendiri dalam presentasi itu bahasa milenial nggak apa-apa Pak, karena kalau bahasa yang baku nanti jadinya kaku gitu Pak. Bagaimana baiknya aja dulu gitu, pokoknya bisa ngomong dulu. Nah, kita kan berlatih. Nah, berlatih. Yang bahasa Yabangi silakanlah bahasa Yabangi dulu gitu kan. Apa kata kamu? Yang bahasa Junjuang silakanlah. Yang bahasa apalagi main dialing Natal tadi kan. Harus sedikit bahasa Padang karena tidak ngerti Bapak bahasa Mandailing Natalnya. Standarnya bahasa Indonesia. Nah, itu aja intinya. Walaupun bahasa Indonesia Minang dulu kan, itu bahasa Indonesia Pasaman, tidak masalah. Pokoknya ngerti apa yang disampaikan. Itu nanti. Terakhir nanti harus memang bahasa Indonesia baku. Nah, terakhir. Karena harus dilatih. Oke, itu saja hari ini dulu pertemuan. Banyak maaf ya. Nah, begitulah Bapak gitu. Jadi Bapak inginnya memang semua bisa. Berlatihlah, atur jadwal karena Bapak sudah tagih ini. Ya, nah, ada tugas yang harus dimasukkan. Dan itu sistem nanti bahwa tugas itu harus masuk sebelum kuliah dimulai. Nah, kalau enggak tertutup itu langsung aplikasinya. Nggak bisa masuk, nggak bisa diapakan gitu. Jadi Bapak akan atur settingnya, ya. Kalau kuliah kita hari Rabu, maka Selasa malam, paling lambat jam 23.59 sudah masuk itu paling lambatnya. Jam 12.00 nggak bisa dibuka lagi. Jadi hari Selasa malam jam 23.59 paling lambat sudah harus masuk tugas 1 itu tentang biografi, autobiografi. Jangan ditunggu tanggal terakhir itu,
Karena di saat mau ngirim, sinyal hilang, hari hujan, lampu mati gitu. Nah, buat settingannya sehari paling lambat sudah selesai. Kan hanya menceritakan tentang diri. Mungkin 2 hari bekerja selesai saya kirim. Jangan ditunggu menit-menit terakhir. Nah, Bapak tidak terima alasan, lampu mati Pak, ini tidak terima alasan itu gitu. Kan 1 minggu dikasih waktu, kenapa harus menit-menit terakhir? Oke? Nah, itu sudah mulai Bapak menilai itu keseriusan dalam membuat tugas Bapak nilai. Karena kita harus berlatih. Oke, demikian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong siapkan diri minggu depan jam 10 itu kita sudah mulai. Jadi Bapak akan share 15 menit sebelum jam 10. Nah, kuliah sebelumnya jam berapa berakhirnya? Kan jam 10 baru mulai. Ada kuliah pagi? Ada, Pak. Ada, Pak. Nah, kita itu hendaknya jam 10 mulai. Nah, itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.